Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan menyampaikan materi matriks 11 SMK PKL SMK 7 Batam. Peta konsep. Dalam kita belajar matriks, peta konsepnya adalah sebagai berikut. Definisi. Istilah pada matriks. Macam-macam matriks. Relasi, transpose matriks, kemudian inverse matriks, lalu determinan matriks. Istilah pada matriks. Pada matriks ini kita akan belajar baris, kolom, elemen, ordo, diagonal. Macam-macam matriks. Berdasarkan banyak baris dan kolom, ada matriks baris, ada matriks kolom, ada matriks persegi, matriks tegak, dan matriks datar. Berdasarkan elemen-elemen penyusun, ada matriks 0, matriks diagonal, matriks skalar, matriks identitas, matriks simetri, dan matriks segitiga. Dalam kita belajar relasi, nanti kita akan bertemu dengan kesamaan dua matriks. Kemudian operasi pada matriks berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian skala dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks. Dan juga nanti kita akan belajar determinan matriks, inverse matriks, dan hubungannya nanti dengan penyelesaian sistem persamaan linear dengan matriks. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut kolom. Contoh, yang hijau ini adalah anggota atau elemen dan ditutup dengan buka kurung dan tutup kurung, atau seperti ini harga mutlak. Di mana di sini ada 2 baris, 3 kolom, yang ini 3 kolom, 3 baris. Notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika A adalah sebuah matriks A, I, J, menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Contoh, barisnya 2, 3, 1. 0, 3, min 8, 9, 1, 1. Coba anak-anak dapat lihat di sini, di mana anggota pada baris kedua, kolom ketiga adalah berapa di sini? Baris kedua, kolom ketiga? Iya, min 8. Kemudian di sini, elemen pada baris ketiga, kolom ke-1. Baris ketiga, kolom ke-1 yaitu berapa? 9. Kemudian kita juga akan belajar ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Jika suatu matriks A terdiri dari baris M dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 3, 0, min 1. Ini adalah baris, 2 baris, dan ini adalah kolom. 3 kolom. Sehingga matriks A adalah 2 kali 3 atau A 2, 3. Nah, ini adalah berapa baris? 3 baris, 1 kolom. Jelas ya? Jenis matriks seperti tadi diuraikan pada peta konsep tadi, ada macam-macam matriks berdasarkan baris dan kolom, yaitu matriks baris, yaitu matriks yang terdiri daripada 1 baris. Ini dapat dilihat di sini. Kemudian matriks kolom dapat dilihat di sini. Nah, dia mempunyai 1 kolom. Ini A 1 kolom, B juga 1 kolom. Kemudian matriks persegi panjang, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Lihat di sini barisnya 2, nya 3. Juga barisnya 3, kolomnya 2. Kemudian matriks persegi.
Matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Lihat di sini, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Yang B, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, yang merah ini diagonal utama, sementara yang hijau diagonal sekunder. Hasil penjumlahan diagonal utama disebut trace. Kemudian jenis matriks berdasarkan pola dan elemen-elemennya. Matriks 0. Matriks yang semua elemennya ada 0. Lihat di sini. Matriks barisnya 2, kolomnya 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang ini salah, ini maaf ya. Ini barisnya 2, kolomnya 2. 0, 0. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan elemen diagonal utama tidak semua 0. Elemennya lainnya 0. Lihat di sini. Ya, matriks persegi dengan elemen diagonal utama tidak semua 0. Di sini tidak semuanya 0. 1, 4, 7. Ya. Dengan baris 3, kolomnya 3. Ini juga nih. Barisnya 3, kolomnya 3, ada angka 1-nya. Dia dikatakan matriks diagonal. Sementara matriks identitas adalah matriks persegi dengan elemen diagonal utama semuanya bernilai 1. Elemen lainnya 0. Lihat di sini ya, diagonal utamanya 1 semua. Ini lainnya 0. Ini juga diagonal utama 1, lainnya 0. Kemudian matriks segitiga. Apa itu matriks segitiga? Dapat dilihat di sini, matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Nah, kan di sini ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, matriks segitiga atas di mana elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Ya, di bawah ini 0, maka disebut matriks segitiga atas. Sementara kalau dia 0-nya di atas, maka disebut matriks segitiga bawah. Kemudian kita juga sekarang belajar transpose matriks, yaitu menukar antara elemen baris dengan kolom. Anda dapat lihat di sini, di mana baris pertama berubah menjadi kolom pertama. Baris kedua menjadi kolom kedua. Baris ketiga menjadi kolom ketiga. Ini disebut transpose matriks dengan lambang A transpose. Contoh 2. Baris 2, 1, 4. Berarti jadi kolom bagaimana? 2, 1, 4. 1, 4, 5. Kolom? Ya, 1, 4, 5. 4, 5, 3. Berarti jadi kolom 4, 5, 3. Jika A sama dengan A transpose, matriks A disebut sebagai matriks simetris. Sekarang kita belajar kesamaan dua matriks. Kapan dikatakan dua matriks itu sama? Matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B berordo sama dan elemen-elemen seletak bernilai sama. Dilihat di sini. Matriks A setengah 0, 5, 9. Dan kalau lihat di sini matriks B itu sin pi per 6, 0. Akar 5, 3 kuadrat. Ya kan? Nampak ini berbeda, tapi sebenarnya nilainya kan sama nih. 5 itu kan akar 25, sin pi per 6 itu kan setengah, atau pi dibagi 6. 180 dibagi 6. Kemudian, dan 3 kuadrat. Nah, ini sekarang ada soal. Nah, bagaimana nih jumlah elemen diagonal utama matriks P? Berapa jumlah elemennya? Nah, dikerjakan nanti ya bagi kelompok. Ini nanti kerja kelompok 1. Kemudian soal kedua, ini kerja kelompok 2. Nah, nanti ada lagi 3 soal lagi untuk kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Sekarang kita lanjut pelajarannya. Operasi pengurangan matriks. Tentu lebih mudah untuk mengenalinya. Kenapa? Karena baris yang sama kalau dia dikurangkan, maka dia
dikurangi